Kali ini Mimin ingin share dan berbagi tool yang cukup bagus dalam dunia per Wi-Fi-an. Ini adalah ada aplikasi dari Wi-Fi Guard ya. Untuk aplikasinya teman-teman bisa unduh secara gratis di superpic.com. Cari saja yang produk Wi-Fi Guard ya. Nah ini ya, Superpic Wi-Fi Guard. Ini ada dua versi, ada yang versi installer dan ada portable. Biasanya saya menggunakan yang portable, tetapi untuk demo kali ini saya menggunakan yang installer. Silahkan teman-teman bisa unduh di Superpic untuk uji cobanya. Ini support untuk Windows, macOS, dan Linux ya. Oke, setelah aplikasinya teman-teman unduh dan install, ini adalah halaman utamanya, tetapi ada pengaturan yang harus teman-teman atur agar ini maksimal ya. Pastikan teman-teman juga sudah mengaktifkan adapter. Nah, untuk adapter ini ada di sini ya. Nah, ini teman-teman pastikan adapternya. Di sini kebetulan ada Ethernet. Ini saya dari kabel LAN dan ini ada untuk Wi-Fi. Alangkah baiknya teman-teman mengaktifkan dulu Wi-Fi-nya saja. Kira-kira seperti itu ya, cukup pula. Gak perlu saya jelaskan untuk cara mengaktifkan Wi-Fi-nya. Kita langsung pengenalan programnya saja. Setelah aplikasi terbuka, teman-teman masuk ke bagian setup. Nah, di sini di network adapter teman-teman pilih, jika teman-teman memiliki beberapa network adapter, pilih apakah teman-teman ingin melakukan scanning di Ethernet atau di Wi-Fi. Di sini saya akan melakukan scanning di Wi-Fi ya. Saya tidak perlu menjelaskan ini kenapa bisa membaca atau yang lainnya, kenapa bisa menangkap paket RAW di 802 dan lain-lain, saya tidak perlu menjelaskan. Yang pertama teman-teman, jika memiliki beberapa adapter silahkan pilih dulu adapternya mana. Jika mungkin Wi-Fi-nya banyak gitu ya, pilih, tinggal sesuaikan. Ini untuk depolnya saya tidak perlu menjelaskan. Ini untuk rescannya depolnya 30, saya diubah ke 60 intervalnya. Yang lainnya saya ini The Paul saja. Kemudian wirelessnya The Paul, ini saya tidak isi dulu, pilih oke. Oke, untuk yang Wi-Fi card ini versi 256 setelah video ini yang terbaru sih, 25.6 ya, ini yang terbaru. Ya kalau teman-teman mau mau punya saya ya silakan komentar saja ya. Oke, setelah di setting, bentar kita stop dulu. Selanjutnya kita lakukan scan. Oke, ini hasilnya sudah keluar. Banyak. Kenapa ini bisa banyak? Mikrotik ini masih tentang IP milik Mikrotik ini. Oke, kita. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang bisa teman-teman lakukan analisa. Nah, di sini misalkan vendornya ada Fiberhome. Ini ada HP, ada Resacom. Ini banyak ya. Nah, ini sama. Ini belum ada yang memakai IP ini di rentan IP ini pada jaringan Mikrotik ini. Ini jaringan yang di paralel ya. Bentar. Nah, ini ada terhubung yang pakai Samsung di sini. Samsung ini HP ya. Ini Samsungnya nggak kedetek kalau kita nyari punya saya. Nah, ini punya saya traveling ya, ini punya saya adapternya traveling memang di PC. Nah, ini untuk MAC addressnya kenapa saya sensor, karena memang kuncinya di pertama adalah di MAC address. Buat apa nampilin ini sangat penting sekali bagi pentester ya, terutama di dunia jaringan Wi-Fi, jaringan internet lah intinya begitu ya. Ini sangat penting sekali. Nah, ini contohnya teman-teman bisa lihat di punya saya ya, PD D11 B4. Nanti saya akan demokan, akan saya ubah nanti. Belum ini kalau nggak salah ini bisa pakai, kita bisa pakai direct ke mobil Samsung, nggak tahu punya siapa, pokoknya nggak tahu saya. Ini kita bisa pakai direct ke 20. Untuk directnya saya menggunakan aplikasi yang saya bikin sendiri, dulu sudah pernah saya bahas, tetapi directnya tidak bisa menggunakan Wi-Fi card di mode biasa, harus mode monitor. Jadi direct itu kalau saya pernah jelaskan sih, jadi kita bisa pakai ini ya, contohnya kita bisa pakai Wi-Fi ya, numpang intinya begitu ya. Numpang punya orang. Jadi seolah-olah ini otomatis ya scanning ulang seperti ini. Dia akan scanning ulang apa. Kita untuk routernya yang paralelnya kadang terbaca, kadang ini ya, nanti saya lupa lagi. Ini jaringan RT RWNet ya. Saya masih melakukan riset, biarkan terus
kita nyari yang directnya cukup bagus. Nah, kalau sebenarnya kalau yang tahu, saya benar ingin jelasin tapi terlalu riskan. Kalau di YouTube kita bisa spy ya. Jadi begini ya teman-teman, kita itu bisa menangkap paket yang ditampilkan di sini. Sebenarnya ada caranya dengan kita mengetahui jenis perangkat, misal jenis perangkat yang terhubung di jaringan tersebut, kita bisa menangkap paket. Dulu pernah saya bahas aplikasinya, pernah saya bahas ya, sudah cukup lama untuk menangkap paket RAW-nya. Ini tenda, router tenda, ini tenda semua ya. Anjir. Saya tidak perlu membuka semua. Contohnya ini di IP 192.683 ya, ini nih paralelnya, tetapi ternyata di versi installer nggak kebaca di NIM-nya ya di sini. Ini biasanya ada muncul untuk routernya, tapi ini ada vendornya GTE Corporation. Biasanya ini untuk ONT ya. Ini paralelnya kita coba. Banyak sih nanti GTE. Kita coba copy IP-nya saja. Nah ya benar. Ini router ya 2003. Ini coba pakai default user dulu. Apakah bisa? Oke, user bisa. Oke, benar. Ini paralel ya. Ini ada port 1, port 2, port 3 dan port 4 dipakai ya. Jadi port LAN-nya dipakai ini paralel, udah ketebak sih. Nah, jadi kita cek ya. Nah, teman-teman bisa lihat SSID-nya. Nah, ini ya. Tuh. Nah, teman-teman, apakah SSID yang saya gunakan ini yang pakai yang di router ini? Jawabannya tidak ya. Tidak, bukan yang ini. Ini beda lagi. Ini banyak sih. Untuk akses pointnya banyak ya untuk SSID ini. Karena ini SSID yang terhubung ke RT RWNet. Karena punya saya ini. Ini punya saya. Oke, kita buktikan. Di sini saya akan udah belum scan ulang. Kita akan scan ulang. Dan barusan saya sempat ganti MAC-nya ya. Ini 1282. Jika teman-teman tadi perhatikan saya sudah ganti. Nah, ini ya untuk MAC Wi-Fi-nya. Nah, teman-teman bisa lihat 1282 ya. Ingat-ingat ya. Nanti kita akan ganti. Kita akan reset. Ini bisa dipakai sih. Nah, kita bisa pakai ini dulu untuk directnya. Kita bisa pakai ini. Oke, scan ulang. Kita akan buktikan ini kan terhubung ini. Kita ngasal nanti teman-teman. Enggak, karena di video sebelumnya saya pernah bahas sih seputar ini ya. Karena ini kan pakai kode. Jadi kalau ngasal pasti minta masukkan kode ya. Jadi saya tidak perlu praktekkan lah untuk yang kalau maknya ngasal pasti akan minta masukkan kode. Jadi cara ini kita bisa bypass, tidak perlu masukkan kode. Kita praktekkan. Kita scan lagi. Ini kita buktikan punya saya untuk maknya. Ya enggak 12 ya, bahkan 1282 awalnya. Nanti itu masih proses. Padahal masih siang, kenapa banyak yang nih anak-anak biasanya sore sih. Kalau sore wah untuk ponsel banyak yang aktif sih. Ini udah agak malam. Jadi mungkin sudah pada belajar atau tidur. Nah ini teman-teman lihat 1282 ya. Ini punya saya di PC. Kita eksperimen. Di sini saya eksperimen yang pakai mobile, yang nggak pakai router. Ini kalau teman-teman kalau kecepatan untuk ini kan otomatis scan-nya. Nah ini teman-teman reskannya di ini intervalnya 60 detik ya. Kalau kecepatan teman-teman berapa detik untuk scan otomatisnya, karena ini otomatis ya. Wow, ini banyak nih. Nah, teman-teman bisa lihat GTA ini kita copy. Aduh, ini kita ubah ya. Untuk video tutorial ini udah scan ulang, kita intervalnya naikin. Oke, scan terus, tapi punya saya tidak berubah ya, masih 1282. Nanti saya bukti. Karena bukan investigasi sih. Kayak ini saja. Emang kita harus kalau melakukan riset harus sabar. Pokoknya yang ada tulisan mobile ini pasti bisa dipakai. Saya tidak nyari mobile. Biasanya banyak yang ini pakai TP ya, copy IP. Oke, ini router app ini ya 63. Nah, ini dia. Kita copy yang ini biar enggak ini Pak, hasilnya teman-teman bisa di-save ya. Save. Biasanya saya save di TXT dan HTML, bisa CSV ya. Tinggal save hasilnya yang ini. Oke, ini ini yang M63. Ini kita yang GTA-nya. Saya tidak perlu contoh semua. Ini yang paralelnya 2008 2021 ya. Ini lihat, ini beda ya routernya walaupun terlihat sama. Jadi saya aksesnya beda. Nah, ini yang saya. Ini paralel di RT RWNet. Ini sama. Ini 2002. Ini beda ya dengan ini karena lihat IP-nya beda ya. IP di atas routernya ini beda. Nah, ini 2023. Oke, kita coba user. Ada yang masih bisa. Ya kalau sudah bisa. Oh ya, ini scan ulang sih. Oke,
ini keburu error karena ARP-nya keburu pindah, gak apa-apa. Ya kalau sudah bisa login kan bisa diotak-atik ya pengaturannya, tapi saya nggak mungkin dah. Sesama tetangga nggak boleh ngotak-atik ya, karena untuk riset saja sih. Oke, kita terakhir saja. Oke, kita contohnya ini teman-teman bisa save saja. Nanti filenya teman-teman bisa langsung dibuka ya. Langsung bisa dibuka hasilnya. Nah, kita terakhir lah. Ini teman-teman perhatikan 1282. Saya akan pakai yang mana ya? Bebas sih sebenarnya. Kita akan ambil alih yang mana ya? Mungkin Samsung. Nah, ini teman-teman 225E ya. Oke, saya sudah ganti pakai 25E ya. Nah, ini terhubung. Kita bentar. Nah, ini sebenarnya saya sudah ganti tapi ini programnya belum scan ulang. Bentar ini. Nah, teman-teman 1282 perhatikan ya punya saya. Nah, punya saya sudah ganti barusan ke P8 sih. Jadinya ke P8 ya. Teman-teman bisa lihat saya sudah ganti lagi ke P8. Saya gak jadi yang tadi yang saya klik ya. Tapi ini saya sudah ganti lagi. Sekarang ke P8D1 ya awalnya. Ini sudah ganti punya saya. Nah, oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan gunakan dengan bijak untuk aplikasinya dan lakukan riset eksperimen. Tinggal pelajari lagi. Karena untuk dasar per dunia Wi-Fi-an sudah sering saya bahas sih sebenarnya. Ini data-data ini yang muncul sangat penting ya untuk kita riset. Contohnya jika teman-teman memahami ini kenapa saya bisa membuka halaman page ini, padahal ini jaringannya berbeda ini paralel semua sih, router paralel ya. Silakan dipelajari lagi karena kalau saya jelaskan lebih advance lagi sampai menangkap paket RAW. Jadi menangkap paket RAW itu kita bisa melakukan lebih jauh lagi, tetapi itu bukan sesuatu yang diperlukan sih karena itu sudah masuk ke privasi ya, privasi seseorang. Saya hanya melakukan riset saja untuk penetrasi ya, ataupun uji penetrasi pada jaringan Wi-Fi. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Jika ada yang kangen, silakan coret-coret di bawah dan terima kasih.